Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan atau melakukan persentase kelompok dari mata kuliah Farmasi Fisika 2. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membawakan materi tentang kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Baik, adapun anggota dari kelompok 2 ini beranggotakan 10 orang. Yang pertama itu ada Kakak Muhammad Farhan Maulana dengan NIM 19169. Selanjutnya ada Rahmawati Widya Satrianingsi dengan NIM 21059. Selanjutnya ada Velan Afril Haslian dengan NIM 21080. Selanjutnya ada Yanti Sulistianingsi dengan NIM 21087. Kemudian ada saya sendiri dengan atas nama Afwan Arif dengan NIM 21092. Selanjutnya ada Aisyah Asman dengan NIM 21093. Selanjutnya ada Aulia Sakinadia dengan NIM 21104. Selanjutnya ada Aziza Salsabila dengan NIM 21107. Kemudian ada Benadia Regina Pratama Tolongan dengan NIM 21108 dan terakhir ada Cynthia Febrianti dengan NIM 21110. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang kelembaban. Apa itu kelembaban? Jadi, kelembaban udara adalah konsentrasi kandungan dari uap air yang ada di udara. Uap air yang terdapat dalam atmosfer bisa berubah wujud menjadi cair atau padat, yang pada akhirnya jatuh ke bumi, yang biasanya dikenal sebagai hujan. Baik, selanjutnya jenis-jenis kelembapan ada dua. Yang pertama kelembapan absolut dan yang kedua kelembapan relatif. Kelembapan absolut didefinisikan sebagai massa dari uap air pada volume tertentu campuran udara atau gas, dan umumnya dilaporkan dalam gram per meter kubik. Sementara kelembapan relatif merupakan massa uap air yang dinyatakan dalam satuan persentase. Jumlah kelembapan relatif paling besar adalah 100%. Persamaan kelembaban relatif. Kelembaban relatif dinyatakan sebagai persentase. Pada RH 100%, kondisinya akan terjadi kondensasi. Dan pada RH 0%, udara menjadi kering atau gersang. Untuk rumusnya itu RH sama dengan RW per RS kali 100%. Dengan RH itu kelembaban relatif, RW itu massa jenis uap air, dan PS itu massa jenis air pada fasa tersaturasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian higroskopitas. Higroskopitas merupakan salah satu parameter kritis yang menentukan kualitas dan desain tablet atau sediaan obat lainnya. Nah, suatu bahan dikatakan higroskopis apabila terjadi peningkatan berat lebih dari 2% ketika ditempatkan pada relatif humidity atau kelembapan relatif 66% temperatur ruang selama 24 jam. Baik, setelah higroskopitas ada yang namanya higroskopis. Higroskopis adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul cairan dari lingkungannya, baik melalui absorpsi ataupun adsorpsi. Suatu zat dapat dikatakan higroskopis bila zat itu mempunyai kemampuan menyerap molekul cairan dengan baik. Contoh-contoh zat higroskopis itu antara lain ada madu, gliserin, etanol, metanol, asam sulfat pekat, dan natrium hidroksida atau soda kaustik. Bahan-bahan yang bersifat higroskopis ini memiliki afinitas yang kuat terhadap kelembapan udara. Nah, karena afinitasnya yang kuat terhadap kelembapan udara, bahan-bahan yang bersifat higroskopis ini baik jika tersimpan dalam wadah yang tertutup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat untuk mengukur higroskopis. Alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelembapan biasanya menggunakan higrometer atau dengan menggunakan termometer bola basah dan termometer bola kering. Gambar di samping adalah gambar dari alat higrometer. Prinsip kerja higrometer. Prinsip kerja dari higrometer yaitu dengan menggunakan dua buah termometer. Termometer pertama dipergunakan untuk mengukur suhu udara kering dan termometer kedua untuk mengukur suhu udara basah. Pada termometer bola kering, tabung air raksa pada termometer dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara aktual.
Sedangkan pada termometer bola basah, tabung air raksa diberi kain yang dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Baik, materi selanjutnya yaitu sifat higroskopis. Sifat higroskopis adalah kemudahan suatu zat dalam menyerap uap air. Beberapa zat dapat dikenali dari sifatnya yang mudah menyerap uap air, misalnya CaCl2, FeCl3, MgCl2, dan NaCl. Adapun ciri-ciri zat padat higroskopis adalah apabila dibiarkan terbuka, padatan tersebut akan mudah basah bahkan bisa berubah menjadi cair. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi higroskopis yaitu ukuran partikel, pengukuran kerapatan tumpukan, pengukuran berat jenis, dan pengukuran kerapatan pemadatan tumpukan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengaruh higroskopis pada formulasi sediaan obat. Pemilihan bentuk sediaan obat tergantung pada sifat-sifat fisika, kimia zat aktif yang digunakan, yakni kelarutan, ukuran partikel, sifat higroskopis, reaksi-reaksi kimia, dan lain-lain. Tingkat higroskopis yang tinggi dapat mempengaruhi efek yang tidak dikehendaki dari sifat fisika dan kimia suatu obat, yang menyebabkan terjadinya perubahan, sehingga secara farmasetik sulit atau tidak mungkin dilakukan penanganan secara memuaskan. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu contoh bahan obat yang bersifat higroskopis. Bahan yang bersifat higroskopis yaitu bahan yang dapat menyerap lembab dari udara, sehingga campuran bahan obat menjadi cair. Contohnya NH4Br, NH4Cl, NH4I, NaBr, NaI, ephedrin, dan lain-lain. Cara mengatasi agar obat tidak higroskopis yaitu dengan digerus dalam mortir kering dan hangat, kemudian ditambahkan adsorben seperti MgO, MgCO3, dan kaolin. Kemudian dibungkus dengan baik dan rapat. Berikut daftar pustaka dari materi yang kami buat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.